Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa duduk di salah satu rumah di rumah Allah ini, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini juga sebagai bentuk wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita mulai belajar bareng-bareng ya, Qawaidul Iqlal. Sebelumnya napa niku Qawaidul Iqlal? Napa Qawaidul Iqlal Mas Irwan? Napa Satu Maryam? Ini Pak Ali. Iqlal itu adalah salah satu cabang daripada ilmu yang dia akan membahas tentang asal mula ya, daripada asal suatu lafadz. Ini dia akan adalah ilmu yang membahas tentang masalah asal mula ya pada suatu lafadz dalam kalimat bahasa Arab. Jadi kalimat bahasa Arab dia akan membahas asal mula lafadz dalam konteks bahasa Arab, yang mana ilmu Qawaidul Iqlal ini adalah salah satu cabang daripada nahwu dan shorof. Ya. Karena tidaklah akan bisa memahami nahwu dan shorof, khususnya pada ilmu shorof, dengan pemahaman yang benar atau dengan pemahaman yang baik tanpa seseorang tersebut memahami ilmu Iqlal. Nah, dalam masalah Qawaidul Iqlal ini enggak banyak kaidahnya, berbeda dengan nahwu dan shorof. Ilmu Iqlal itu ada yang sebagian mengatakan ada 18 kaidah, ada yang menyatakan 19 kaidah. Adapun yang tenar tentang masalah hal ini adalah 19 kaidah, yang mana nanti terkait dengan masalahnya fi'il madhi, mudhari', isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan fi'il amr. Kita langsung masuk kaidah yang pertama ya, tentang masalah ilmu Qawaidul Iqlal. Dan kemarin ada selentingan daripada panitia, pokoknya enggak salah malam Ustaz, yang penting kita paham ya, yang penting kita hafal. Oke, karena di sini ilmu Qawaidul Iqlal, karena itu mau enggak mau harus menghafal. Oke. Nahwu juga enggak menghafal sebenarnya, cuman harus ingat. Lagi. Nahwu itu enggak perlu menghafal, tapi harus ingat. Karena kenapa? Enggak mungkin kita katakan mubtada jikalau kita enggak hafal apa itu mubtada. Oh, mubtada bisa terjadi daripada isim dhamir dan isim dhohir ibaratnya. Kita isim dhamir itu apa saja, isim dhohir apa saja misalnya. Ya, enggak perlu diingat, yang penting hafal atau sebaliknya. Begitu pula ilmu Iqlal. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mau enggak mau memang nanti mungkin semalam enggak usah banyak-banyak. Ya, satu kaidah. Napa langsung dua kaidah Pak Ali? Oh, setunggal dijelaskan. Nginjing setoran ngoten nggih? Enggak, latihan bareng-bareng. Boten setunggal nggih setoran nginjingi. Wis setoran iki. Nggih. Oleh enggak iso mengke ngadeg. Nggih. Lah, lelek mboten ngadeg lha pripun mantu kan ngoten nggih. Nggih, lek mboten saged mengke napa jumeneng nggih bahasa Jawane nggih. Jumeneng ratu. Napa? Jumeneng ratu.
Kita masuk al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini menjelaskan tentang perubahan wawu ataupun ya, yang mana wawu ya tersebut diganti dengan huruf alif. Bab yang pertama menjelaskan tentang pergantian wawu dan ya diganti dengan alif. Yang mana bab pertama ini terkait dengan masalah fi'il madhi. Khusus fi'il madhi yang pertama. Bab pertama terkait hanya masalah fi'il madhi. Yang mana fi'il madhi ini terjadi daripada suatu fi'il yang mu'tal. Fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal enten pinten? Sekawan nggih. Misal ajwaf, nakis, lafif. Misal ajwaf, nakis, lafif. Nah, kaidah yang pertama ini menjelaskan tentang digantinya wawu ataupun ya dengan huruf alif. Yang mana wawu ataupun ya ini diganti tatkala dia itu jatuhnya setelah harokat fathah dengan syarat wawu ataupun ya tersebut hidup. Itu persyaratannya. Dengan syarat wawu ataupun ya tersebut hidup. Sesuatu bisa diartikan hidup di sini bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasroh, atau berharokat dhamma. Kita baca terlebih dahulu kaidahnya. Niki kalau tulis nopo langsung anu mawon bareng-bareng. Kalau lek tulis sebenarnya buatan TP di tulisanku buatan sejain jenengan kan ngoten. Lek tulisan jenengan saged graffiti ngoten nggih. Tulisan dokter Buatan graffiti. Lho niku malah tepo-tepone sing wangel. Nggih. Apa ndak aja ngono ta? Aku ora penak ta. Engko ndredeg ngono ta. Apa cari nggih? Kula mboten wajibne jenengan sesuai dengan napa jenenge nada saya. Jenengan silahkan berpotensi dengan menggunakan nada minor, nada nopo, nggih, serah jenengan. Cuman ini gaya saya ibaratnya membaca ini. Saya juga berbeda dengan guru saya dulu. Nggih. Guru saya dulu ngajarnya mboten gunakan syair-syair kayak gitu, mbocane santai. Idza huri karjaun wa badafat. Cuman terkadang tatkala berjalannya waktu, tatkala saya ngajar dengan gaya demikian, alhamdulillah santri-santri bisa khusyuk. Ya, 5 menit, 10 menit santri-santri khusyuk. Ngene apa wis. Dinglak dingklu. Khusyuk banget. Jadi akhirnya tak ganti dengan apa metode syair. Saya baca dulu. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin faaklib huma alfan saraha fawatola ngawahid sani salis. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin faaklib huma alfan saraha fawatola. Pede mawon nggih, pede mawon. Pede mawon. Ampun merasa bahwasanya suaranya terlalu napa sini nih nadane melengking. Nggih.
Mboten napa-napa. Insyaallah mboten gempa kok insyaallah nggih. Nggih. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin wahid tsani talis. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin hubsi jangan gini. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin wahid tsani salis. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa aqlib huma alfan sarakha fa wa tala sarakha fawatala idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa aqlib huma alfan sarakha fawatala wa itani talis idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatola nalika ana wawu ya urip kang tumiba sawuse fathat tepung mengkono gantena alif kaya sonaba akang a soli iku sawana lan baya'a iku masyhur kelakuan tani salis idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatola. Ini penake dijajal loh ya. Suran ketakan. Pripun Ren? Suran nahan. Di los mawon. Di los mawon. Misalnya kasih contoh, punten nggih. Dalam kira misalnya langsung idza kamdan tajani wa zat tasanni fil turi musakul lifa Step. Ini dari depan Rian apa dari wingking? Nggih, kita memuliakan monggo Ustaz. Monggo. Idza hurikat yaun wawun ba dafat atin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Nggak Pak Ali deh, yo. Idza hurikat yaun wa unba dafat hatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Wa'aklib huma alfan wa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Sekali lagi zahurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Mas Irwan, ayo. Idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Masya Allah. Dra.
Idza hurikat yaun wamun ba'da fath. Idza hurikat adana. Idza Rikat rikat yaun wamun ba'da fathatin fa'aklib humal alfan khofa wa tola. sarakha fawatala. Satu Maryam. Fal wa tola. Oke, Satu Maryam. Mungkin kasih suaranya buatan nganu sakit. Direkam ya. Ida hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Taib idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fahwa tola. Ini sebenarnya mukadimahnya ada. Simpundi Pak Ali. Sayun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun. Nah, itu sebenarnya mukadimahnya daripada bab ilmu qaidul i'lal. Enggak usah Wahid. Iqra. Idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Enggak, aduh. Idza hurrikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan syarakha fawatala. Enggak Mas, apa tadi? Pede mawon. Soalnya yakin merdu kok, yakin. Aduh. Idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Masya Allah. Coba. Saya minta contoh lagi sekarang. Iya, mau. Mangga. Idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Baik. Idza hurikat yaun wawun ba'da fathatin fa'aklib huma alfan sarakha fawatala. Baik, kita sekarang hafal i'lalnya. Enten toh? Al-i'lal. Nah, ini tujuannya. Apa Andra? Kowala. Ojo nge fitnah Andra. Alhamdulillah iso. Ala wazni fa'ala. Ubdilatil wawu alifan lita harukiha itarika ba'da fathatin
mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Taib. Al-i'lalu qala asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litahar rukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara. Taib. Qala asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Dewan palingan macam mas. Qala asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Oke, bener ini kalau nulis. Boleh waca bareng-bareng. Kenapa? Iya, berhenti-berhentinya nandai. Oh, nandai. Ini biar kompak. Lah, maksudnya jenengan aja nada jenengan terus lah maksudnya. Kenapa? Lah nggih les kan nada-nada napa kayak. Apa nama dereng? Qala asluhu qawala. Wahid sani tulis. Qala asluhu qawala. Ala wazni fa'ala. Ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Qala aslu qawala ala wazni fa'ala. Ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Taib. Dewe wahid sani salis. Qala asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi alimatin wahidatin fasara. Pun dia saged toh? Qala asluhu qawala. Qala itu asalnya adalah qawala. Oke. Jelaskan. Banyak. Qala asalnya adalah qawala. Ngaten. Di sini dalam lafaz qawala ini ada huruf wawu. Wawunya hidup. Nih, harokatnya apa?
fathah. Yang mana wawu hidup ini jatuhnya setelah harokat fathah. Jadi intinya apabila ada wawu ataupun ya, yang mana wawu ataupun ya tersebut hidup, wawu ataupun ya, yang mana wawu ataupun ya tersebut hidup, bisa berharokat fathah, bisa berharokat kasrah, bisa berharokat dhammah. Yang mana wawu ataupun ya yang hidup ini jatuhnya setelah harokat fathah. Ini persyaratan wajib. Jadi depannya harus fathah. Kalau kasrah nggak masuk pada kaidah ini. Jadi depannya wawu ataupun ya ini harus berharokat fathah, wajib. Maka wawu ataupun ya yang hidup ini wajib diganti dengan alif. Wajib diganti dengan alif. Kaidah ini berlaku untuk fi'il madhi. Ini berlaku pada fi'il madhi, fi'il mudhari' tidak. Ada kaidahnya tersendiri. Yang mana bina yang terkait dengan masalah ini adalah satu, bina naqis, bina ajwaf. Kemudian bina naqis, yang ketiga bina lafif. Ya enggak berarti bisa saja. Hah? Bisa Enggak. Jadi yang terkait dengan pembahasan ini satu binanya adalah ajwaf. Contohnya qala, binanya ajwaf. Baik dia itu ajwaf wawi ataupun ajwaf ya'i, karena bina ajwaf terbagi menjadi dua. Ada kalanya wawi, ada kalanya ya'i. Yang pertama. Kemudian misalnya binanya adalah bina nakis. Contoh ghaza. Ghaza. Asal daripada ghaza ini adalah ghazawa. Kalau diiklal ghaza asluhu ghazawa ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha bada fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara ghaza. Contoh yang ya, asa. Misalnya asa asluhu asoya ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan litaharukiha bada fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara asa. Dan mau diartikan jadi Oh, diartikan itu. Ya iklal. Qala asalnya adalah qawala. Enggak, maksudnya yang itu loh, maksudnya bacanya itu. Oh, idza hurikat. Oh nggih, idza hurikat ya on wawun ba'da fathatin itu dipun sesuai artinya, Zat. Apabila ya atau wawu berharokat, hurikat diharokati. Setelahnya fathah. Ba'da fathatin setelah harokat fathah. Maka keduanya diganti alif. Faqlib huma, maka gantilah keduanya. Alfan dengan alif. Terus Contohnya saro, kofa, watora. saro. Asalnya apa niki? Saro asalnya sayaro.
Khofa asalnya khawifa. Tola asalnya tawula. Oke. Di sini ada ya hidup harokatnya apa? Fathah. Jatuhnya setelah harokat apa? Fathah. Maka ya-nya wajib diganti dengan alif. Di sini ada wawu hidup harokatnya kasrah. Jatuhnya setelah harokat fathah. Maka wawunya wajib diganti dengan alif. Di sini ada wawu hidup harokatnya dhamma. Jatuhnya setelah harokat fathah. Maka wawunya wajib diganti dengan alif. Semuanya binanya ajwab. Pertanyaan lagi mungkin, bagaimana kita tahu itu gantian daripada wawu ataupun alif? Ya. Untuk bina yang ajwab, untuk mengetahui apakah dia itu gantian daripada wawu ataupun iya, alifnya ini nggih. Gantian wawu ataupun ya kita kembalikan kepada dua hal. Yang pertama pada fi'il mudhari'. Yang kedua pada isim masdar. Qala fi'il mudhari'in apa? Qala fi'il mudhari'i yakulu dibuang huruf mudhara'ahnya jadilah asalnya. Badan Fadli, paham badan? Contoh misalnya ghaza fi'il mudhari'in apa? Yaghzu. Dibuang huruf mudhara'ahnya jadi ghazawa. Contoh yang ya misalnya roma yarmi. Dibuang huruf mudhara' jadilah roma ya. Nonton. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol, monggo. Silahkan ada pertanyaan, monggo. Ini kaidah yang pertama. Niki mboten kula ngepal niki pertemuan berikutnya nggih. Coba diwaos setunggil pokoknya ditutup nggih. Kalau yang lafif kan ilatnya 2. Nggih. Berarti yang ilat yang di yang di belakang. Di belakang. Yang depan kan enggak punya syarat fathah. Enggak. Yang dibuang yang paling belakang. Untuk bilang lafif dong nggih. Contoh syawa. Syawa yaswi. Nah, misalnya syawa. Nah, yang dibuang yang paling belakang. Syawa asluhu syawa waya ala wazni fa'ala ubtilatil ya'u alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara syawa. Kalau diartikan kola asalnya adalah kowala, mengikuti wazan fa'ala. Ubtilatil wawu alif. Kecepatan. Mau ditulis nih. Nggih, kula nalon. Kola asalnya kowala. Nggih. Kola asalnya adalah kowala. Niki ilal niku jarang diajarne permasalahan Pak, secara detail. Teng Jamil Wan kula mboten diajari. Jarang. Ala wazni fa'ala mengikuti wazan fa'ala. Kola asalnya qawala mengikuti wazan fa'ala. Sampun nggih? Ubdilatil wawu alifan. Wawu diganti dengan alif. Wawu diganti dengan alif. Litaharrukiha ba'da fathatin. Litaharrukiha ba'da
fathatin. Karena litaharrukiha, karena berharokatnya wawu. Karena berharokatnya wawu. Ba'da fathatin, yang jatuh setelah harokat fathah. Yang jatuh setelah harokat fathah. Mutasilatin, yang bertemu atau gandeng, ittisal. Jadi kalau pisah enggak, maksudnya dua kalimat ngoten enggak. Ini dengan syarat satu kalimat atau kata. Fi kalimatin wahidatin, pada satu kalimat atau kalimat yang satu. Jadi bertemunya wawu ya ataupun ya yang hidup dengan harokat fathah ini dalam satu kata. Kalau dua kata tidak masuk. Fasara, maka jadilah qawala, kola menjadi lafaz kola. Fasara, maka jadilah qawala, kola menjadi lafaz kola. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kalau yang lafif makrun bisa? Lafif makrun sama. Yang tengahnya bisa? Contoh. Dalam? Tengahnya yang diganti apa belakangnya? Tetap yang belakang, Pak. Lafif kan ada dua, nggih, mafruk sama makrun. Kalau yang ini lafif makrun. Tetanggaan antara huruf ilat satu dan huruf yang kedua ini jejer. Namanya korona. Tetangga. Korona itu tetangga. Jadi korona ketetangguan. Korin kan konco. Namanya konco tuh dekat. Nah, ini lafif makrun. Kalau lafif mafruk contohnya apa? Waqo. Nah, coba kalau waqo diilal jadi pripun? Waqo aslu waqoya ala wazni fa'ala, terus alifan lihata harukiha ba'da fatatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin waqo. Ngoten tok guran iki apal niki sok kanggo kabeh, Pak. Karena itu cuma 19 bab. Tapi 19 ini mencakup semuanya nanti. Oh, kaidah ini paten, kaidah ini paten. Hafal ini bisa semuanya. Kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ula. Apal ini yang lainnya mengikuti. Jadi kalau hafal ini tinggal ngerubah sininya saja, dirubah-rubah. Kalau ini sama gitu. Karena itu ini hanya berlaku pada fi'il madhi fa'ala. Berarti yang dirubah cuma depannya aja. Ya ini aja. Sama ini. Ini dah selesai sama ini. Pripun? Tergantung katanya. Lah nggih. Tergantung kata. Misal syawat, terus gini berarti sini nanti syawa. Asluhu syawaya. Sama lawan abdulatil. Yang tadinya mau jadi al-ya'u. Ngoten. Basara kalau niki syawa. Ngoten tok. Elal sebenarnya gampang kok. Cuma terkadang orang, kok pelajaran berat ini. Sebenarnya enggak berat. Wong enteng kok boten abot nggih. Lamun ya Allah buku kula niki, Pak. Ini buku kula zaman kelas 2. Saya hafalan ini kelas 2 SMP. Tak bawa enggak ya? Oh, enggak tak bawa. Saya bukunya masih ada. Bukan ini Jurumi ya. Enggak tak bawa. Kalau niki lho leceken ya. Kalau niki lho wecek. Tulisannya pun angel diwaca. Ini saking numpuk-numpuk, mboten kula baca ning numpuk-numpuk.
Dalam artian bukan lecek diwaca mboten. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan monggo. Mboten kita was bareng. Intinya bisa memahami faedah yang pertama berkenaan dengan masalah fi'il madhi yang menjelaskan pergantian wawu ataupun ya yang hidup dengan alif, yang mana wawu hidup tersebut jatuhnya setelah harokat fathah. Hukumnya wajib nih nggih, wajib. Nah, ini berlaku pada bina ajwaf, bina nakis sama bina lafif. Yang lainnya tidak. Nonton. Monggo, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita baca. Nggih, monggo. Kok misal enggak? Mboten. Lah lek ngerep di gua harokate ngarep pripun? Lek misal mboten kangge nggih. Wah, sholah lek wani dibuang lho dari macane sol ngono. Sholah. Enggak ada nggih, fi'il itu minimal 3 huruf, enggak ada yang 2 huruf. Enggak ada yang 2 huruf. Ini mada aslinya 3 huruf. Tip. Ada lagi? Monggo. Tip. Kita baca terlebih dahulu. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan saroha fawa tola wahitani salis. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan saroha fawa tola wa itani salis. Idza hurikat yaun wawun ba dafat hatin fa'aklib huma alfan saroha fawa tola. Taib qala asluhu qawala ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha bada fathatin mutasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatin wahidatin fasara qala. Pertanyaan mulai? Kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Tutup majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.